kenangan buruk yang dia alami adalah saat dia diperlakukan tidak baik oleh salah satu gurunya di sekolah karena dia tidak mempunyai cukup bukti. Maka orang tuanya itu mengatakan kalau itu adalah kesalahannya si Natsuki, bukan dari gurunya sendiri. Taman Sains. Teman berpikir, teman bertumbuh. Hai, jadi hari ini aku mau ngenalin kalian sama satu buku yang benar-benar bikin kamu mind blowing dan juga mungkin sedikit menjijikan ya. Tetapi disclaimer, ini adalah buku yang bisa dibaca hanya untuk kamu yang berusia 21 tahun ke atas. Judulnya adalah buku Makhluk Bumi karya Sayaka Murata. Pasti kalian udah pada tahu lah ya dari cerita-cerita Sayaka Murata ini. Dan untuk yang satu ini, Makhluk Bumi, adalah salah satu novel yang sebenarnya itu lebih ke arah mengandung imajinatif yang berbau alien-alien. Kenapa? Karena salah satu tokohnya itu adalah Sasamoto Natsuki. Itu adalah seorang gadis yang memiliki imajinasi liar tentang dia adalah seorang makhluk dari planet yang ditempati oleh alien-alien. Dan salah satu yang mempercayai hal itu adalah si karakter cowoknya yang bernama Yu, yaitu adalah keluarganya sendiri ataupun saudara sepupunya si Sasamoto Natsuki ini. Nah, singkat cerita, si Sasamoto Natsuki ini memiliki kepribadian yang cukup pemalu dan dia tidak banyak bicara. Bahkan di lingkungan keluarganya sendiri pun dia cenderung introvert ya. Dan kenangan buruk yang dia alami adalah saat dia diperlakukan tidak baik oleh salah satu gurunya di sekolah karena dia tidak mempunyai cukup bukti. Maka orang tuanya itu mengatakan kalau itu adalah kesalahannya si Natsuki, bukan dari gurunya sendiri. Nah, pada akhirnya adalah memunculkan sebuah imajinasi liar dari seorang Natsuki. Bagaimana jika Natsuki itu istilahnya memiliki hubungan seksualitas dengan orang yang dia sukai ataupun orang yang dia pernah dekati. Nah, satu-satunya orang yang pernah dia dekati dan dia mungkin lebih ke arah suka karena kepribadiannya ya, itu adalah saudara sepupunya sendiri, itu adalah si Yu. Jadi pada saat mereka sekeluarga nih, si Sasamoto Natsuki ini pergi berlibur dan ke rumahnya, kediamannya keluarga Yu, disitulah dimana kejadian yang di luar nalar ya. Bahkan pun saat aku membaca buku ini kayak merasa, loh kok ada ya orang punya imajinasi tentang seksualitas tapi merasa dia itu kayak lebih ke arah penasaran gitu loh, penasaran untuk mencobanya. Jadi pada saat kejadian dia di kediamannya Yu ini, yaitu pada saat festival kembang api, si Yu dan si Natsuki ini melakukan semacam di sebuah ladang ataupun di persawahan. Celakanya adalah di saat mereka melakukan itu, ibarat kata kayak fata morgananya gitu loh, kayak keinginan yang sebenarnya bukan keinginannya si Natsuki juga, bukan keinginan Yu, tapi adalah sebuah hasrat yang timbul dari alam bawah sadar mereka sendiri terkait dengan hal ini. Nah, celakanya adalah saat di pagi hari menuju siang, mereka berdua ketahuan oleh kakak perempuannya si Natsuki, dan disitulah terjadi yang namanya perpecahan antar keluarga. Si Natsuki tidak boleh dipertemukan dengan Yu, begitu juga dengan sebaliknya. Dan yang paling tragis adalah saat si Natsuki ini beranjak dewasa, dia mengalami yang namanya lavender marriage. Nah, lavender marriage ini di dalam buku Sayaka Murata Makhluk Bumi ini adalah Natsuki dengan pasangannya tidak melakukan namanya atau apapun sebagai layaknya seorang suami istri, karena suaminya sendiri pun tidak merasakan kekuatan emosional layaknya suami ke istri ke Natsuki, begitu juga sebaliknya. Sehingga ada satu pemikiran dari Natsuki terhadap suaminya, yaitu mengajak suaminya itu pergi ke kampung halamannya Natsuki. Otomatis itu adalah kediamannya Yu. Nah, sebenarnya Natsuki itu pengen banget ketemu Yu di sini, tapi sayangnya dia juga nggak tahu nih keberadaan Yu kayak gimana, karena fase
pasca mereka dipisahkan dan kedua orang tua mereka pun juga tidak setuju ataupun merasa kayak itu adalah sebuah aib, akhirnya mereka memutuskan komunikasi ini. Dan pada saat mereka mendatangi kediaman Yu, si Natsuki ini sempat bertanya, seperti apakah bentuk wajahnya si Yu sekarang gitu. Dan ternyata Yu itu berubah menjadi sosok pria yang tampan dan dia tuh juga merasa kayak udah flashback ke arah-arah yang dimana pada saat mereka melakukan hal tersebut. Nah, sedangkan Yu ini sendiri tiba-tiba langsung kayak merasa kayak tidak perlu dibahas lagi kejadian yang lalu karena dia merasa itu adalah sebuah hukuman bagi dirinya. Nah, karena si Natsuki ini juga bersikeras ingin tinggal beberapa waktu di kediaman Yu, begitu juga dengan suaminya, ada satu kejadian lucu yang dimana mereka ini akhirnya melakukan sebuah eksperimen yang dimana eksperimen ini mereka bertelanjang bertiga. Tapi bukan semacam threesome ya, tapi ya eksperimennya itu adalah bagaimana sih seorang alien itu tanpa busana. Ya lagi-lagi memang tentang alien ya. Jadi alien tanpa busana bertiga gitu di kediamannya Yu sendiri, dan itu tuh kayak ngerasa wah adalah sebuah hal yang di luar nalar. Dan tapi pada akhirnya adalah mereka ketahuan juga. Tapi ketahuannya itu berdasarkan dari omongan dari tetangga-tetangga sekitar. Nah, pada akhirnya adalah dari cerita ini dikatakan kalau misalkan manusia itu memiliki keterbatasan dan juga bagaimana mereka mencoba untuk melampaui keterbatasan itu. Nah, si Natsuki ini sendiri mencoba untuk melampaui itu dengan cara melakukan eksperimen-eksperimen yang dia rasa itu adalah hal yang seru dan unik. Dan pesan aku pada saat kamu membaca Makhluk Bumi ini, jangan terlalu berekspektasi tinggi dan juga kamu harus benar-benar bijak dalam membaca buku ini. Meskipun dia 21 tahun ke atas ya, tapi tetap kita harus bijak karena banyak sekali kata-kata yang eksplisit di sini. Oke, segitu dulu dari aku. Sampai jumpa.